Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zifan Rabia Ramadan dengan NIM 431130100067. Yang terhormat kepada Bapak Luki Pradopo SMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar 2, yaitu dengan materi motivasi. Oke, lanjut saja ke dalam pembahasannya. See you guys. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Ini dalam konteks perilaku organisasi. Tapi sebelumnya, motivasi ini tersendiri yaitu salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kinerja individu dan tim di tempat kerja. Jika kita gali lebih dalam lagi, motivasi itu adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam organisasi, motivasi sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Di sini ada dua jenis motivasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu motivasi intrinsik, di mana ini berasal dari dalam diri individu kalian masing-masing, seperti kepuasan pribadi, pencapaian, atau rasa ingin tahu. Sedangkan jenis yang kedua ini yaitu motivasi yang kita kenal ekstrinsik, di mana ini berasal, yang sudah dari bahasan saja sudah jelas, yaitu ekstrinsik, di mana ini berasal dari faktor luar seperti penghargaan, gaji, atau pengakuan dari atasan jika kita membahas dalam konteks di tempat kerja. Jadi di teori motivasi ini juga ada dari beberapa teori para ahli, di mana yang pertama dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow ini, kebutuhan manusia terbagi menjadi 5 tingkatan, di mana yang pertama fisiologis, keselamatan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, di mana karyawan ini akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi. Yang kedua ada teori dua faktor Herzberg, di mana menurut Frederick Herzberg tersendiri itu membagi faktor motivasi menjadi dua kategori, di mana faktor motivator yang meningkatkan sebuah kepuasan, dan yang kedua itu ada faktor hygiene, di mana yang tidak ada menyebabkan ketidakpuasan. Jika kita ambil contoh, yaitu ada faktor motivator merupakan pencapaian dan pengakuan, sedangkan faktor dari hygiene yaitu adalah seperti gaji dan kondisi kerja tersendiri. Dan terakhir itu ada teori harapan Fromm, di mana Viktor Fromm tersendiri ini menyatakan bahwa motivasi seseorang ini dipengaruhi oleh harapan akan hasil dari tindakan mereka, di mana jika seseorang percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan berujung pada hasil yang diinginkan, maka mereka akan lebih termotivasi. Jadi pentingnya motivasi di tempat kerja ini itu bisa meningkatkan kinerja, di mana karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan lebih efisien. Yang kedua juga bisa mengurangi TO atau turnover, di mana karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi lebih mungkin untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu mungkin pentingnya dari motivasi ini di tempat kerja, itu menciptakan lingkungan positif, di mana motivasi yang tinggi menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan kolaboratif. Dan juga mungkin ini ada cara dalam meningkatkan motivasi karyawan tersendiri, di mana itu yang pertama bisa memberikan penghargaan, berikan pengakuan atas pencapaian karyawan tersebut. Yang kedua itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik, di mana pastikan kondisi kerja para karyawan itu nyaman dan mendukung dalam mereka melaksanakan tugasnya. Yang ketiga itu dengan cara bisa memberikan kesempatan untuk berkembang, seperti tawarkan pelatihan dan juga pengembangan karir mereka masing-masing. Jadi motivasi tersendiri ini adalah elemen penting dalam perilaku organisasi yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan.
Dengan memahami berbagai teori motivasi dan menerapkan strategi untuk meningkatkannya, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan menyenangkan. Jadi itu sekian materi tentang motivasi dalam perilaku organisasi jika kita mengambil tempat contoh yaitu di tempat kerja itu sendiri. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Saya Zefan Rabia Ramadan, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan ataupun ucapan yang baik disengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua tunjukin tugas udah selesai Perfect ya. dan siap upload, siap nilainya nilai Ini mesinnya. nilai Oh ini. dadah.